Pasar motor adventure full cc bisa dibilang udah lama tak bergairah. Tapi pada akhir tahun kemarin, panas lagi nih. Kalau dulu dominasi sama motor-motor Jepang macam Honda CRF 250 Rally, Kawasaki Versys X250, sekarang ada pendatang baru dari Eropa yang mencoba mengusiknya. Brand motor ini udah terkenal lama menjadi brand yang punya lini enduro, adventure, dan identik dengan warna oranye. Yes, kita akan membahas motor ini yaitu KTM 250 Adventure. KTM di Indonesia sebenarnya punya banyak lini teman-teman. Ada Duke, ada RC, atau kalau dari yang enduronya ada EXT atau EXCF. Tapi sekarang di kelas adventure-nya kedatangan yang baru yang paling kecil cc-nya yaitu Adventure 250. Kayak yang tadi gue bilang juga teman-teman di awal, motor ini mengusik dominasi CRF 250 Rally dan juga Versys X250. Tapi dari segi harga, motor ini ada di tengah-tengahnya. Motor ini lumayan oke harganya, dijual di harga 79 jutaan on road DKI Jakarta. Sementara kalau kita lihat pasar lainnya, CRF 250 Rally itu dijual di 88 jutaan, sementara Versys X250 dijual di angka 69 jutaan. Lantas, apa yang ditawarkan KTM dengan motor adventure seharga 79 jutaan ini? Ayo kita kulik. Pertama kita bahas desainnya teman-teman. Seperti yang kalian lihat, motor ini hadir dengan bahasa desain yang khas sekali motor-motor adventure-nya KTM. Motor ini mirip dengan kakaknya 390 Adventure, 790 ataupun 1290 Adventure. Gayanya ikonik dan motor ini berkarakter sekali. Kita bahas dari depannya dulu teman-teman detailnya. Khas motor adventure ya, di depan sini ada windscreen yang bisa diatur, tapi untuk ngaturnya dia harus pakai kunci L, bisa diangkat ya. Terus di bawahnya ini headlamp yang modelnya KTM kekinian banget ya. Tapi lampunya sayang masih halogen biasa. Tapi ada daerah di sini teman-teman. Kekurangan lampu halogen kayak gini, lampu kuning gini sebenarnya kalau di malam hari penerangannya jadi agak kurang terang gitu. Tapi oke-nya ketika dipakai di kabut karena lebih bisa menerobos ke kabut yang tebal gitu ya. Untuk kaki-kakinya, speknya pun khasnya KTM ya. Dia pakai stok depan upside down dari WP Apex teman-teman. Yang ukurannya lumayan gambot dan juga jarak travelnya lumayan panjang. Terus di depan sini dia pakai pelek ukuran 19 inci dibalut sama ban multipurpose yang ukurannya 100/90. Terus yang diunggulkan KTM dibanding rival-rivalnya adalah dari pengeremannya teman-teman. Dia pakai rem cakram yang discnya lumayan besar. Kalipernya dari Bybre teman-teman, anak perusahaan Brembo, dan kalipernya 4 piston. Asiknya lagi, dia ada ABS 2 channel. Dari depan seperti ini. Kita cek sampingnya. Dari samping baru kelihatan motor ini sebenarnya punya dimensi yang paling compact di kelasnya teman-teman. Tapi untuk urusan ground clearance, namanya motor adventure ya, kayaknya penting tuh. Motor ini sebenarnya nggak lebih tinggi dibandingkan CRF 250 Rally, tapi lebih tinggi dibandingkan Versys X250. Dari bagian depan tampaknya gambot banget berotot. Ini tangkinya utuh, nggak pakai cover-coveran. Kapasitasnya 14,5 liter bensin. Dan untuk konsumsi bakarnya lumayan irit, nanti gue jelasin ya. Terus ini shroud juga besar, khas KTM ya. Warnanya orange juga, warna kebanggaannya. Untuk joknya lumayan menyempit nih, jadi enak buat dipakai duduk ya. Tapi sayang jok yang empuk ini agak lumayan tipis, jadi area bokong agak gampang pegel sebenarnya. Ke belakangnya lagi, jok penumpangnya besar teman-teman dan ada behelnya juga. Jadi nggak hanya bisa untuk menampung penumpang ya, kalau kita bawa barang pun gampang untuk ngikatnya. Yang trailis gini, terus terekspos banget. Dan kaki belakangnya pun nggak kalah ikonik teman-teman. Karena dia pakai lengan ain modelnya kebalik gini ya, khas KTM. Untuk urusan kaki belakang, dia pakai pelek ring 17, jadi depannya 19, belakangnya 17. Dibalut sama ban multipurpose juga, yang ukurannya 130, profil 70. Terus untuk urusan pengereman, sama nggak kalah mumpuni dari depannya. Dia pakai rem cakram, discnya lebih kecil sedikit dari depan. Dijepit sama kaliper Bybre 1 piston, dan ABS-nya 2 channel, jadi depan belakang. Dan yang asiknya, di belakang sini ABS-nya bisa dimatiin teman-teman. Jadi kalau kita pakai mode yang off-road, ABS belakangnya mati. Jadi kalau kita butuh rem yang lebih ngunci atau mau ngepot sekalipun di jalan yang gravel mungkin ya, ABS belakang bisa dimatikan. Terakhir dari belakang, tampilannya minimalis banget tapi tetap modern kelihatannya ya. Model stop lampnya kayak gini teman-teman, lampu sannya kayak gini. Dan model spakbornya lumayan pesek nih ya. Jadi kayaknya kalau basah, kalau hujan agak nyiprat ke belakang. Tapi overall secara desain ini sih ikonik banget.
Dan gue ngebayangin kalau gue punya motor ini sih kayaknya gue ganti pakai pelek jari-jari kayak makin oke ya. Sama pasang penir nih kiri kanan. Tapi ada satu hal yang mau gue kritisi dari motor ini. Motor ini harga 70 jutaan teman-teman. Hampir 80 juta sebenarnya ya. Tapi attention to detailnya agak kurang diperhatiin. Di sini bisa dilihat ya banyak plastik-plastik yang kayaknya nggak rapi gitu pemasangannya. Jadi ini jadi kritik gue untuk KTM. Tapi selain dari situ, overall secara desain memuaskan sekali. Lanjut kita bahas mesinnya teman-teman. Tapi sebelumnya kita nyalain dulu motornya nih. Nah dia masih pakai anak kunci biasa. Dan ketika dinyalakan, instrument cluster langsung menyambut dengan tulisan Ready to Race, khasnya KTM ya. Di sini sih instrument clusternya ya terkesan biasa aja, modelnya mengotak gitu. Dan tapi lumayan cukup banyak informasinya. Terus kalau mau ganti-ganti tadi mode ABS-nya bisa di sini juga. Ada trip meter, ada fuel meter, average consumption juga kelihatan di sini. Jadi lumayan lengkap lah. Dan yang asik ini adaptif teman-teman. Jadi kita ngelewatin yang jalanan gelap gitu ya di malam hari, dia akan langsung menerang sendiri gitu lah. Lebih asik. Kita nyalakan. Bisa kalian dengar tadi teman-teman, suara mesinnya udah lebih halus dibandingkan mesin 250cc KTM sebelumnya. Itu karena berkat motor ini udah pakai standar emisi yang Euro 6. Jadi di sini banyak katalis dan juga banyak seperangkat di dalam mesinnya yang membuat motor ini jadi lebih rendah emisinya. Dan berdampak juga kepada suara yang dihasilkan, lebih halus, tapi getaran mesinnya masih terasa khususnya di area footstep ini ketika gue cobain. Anyway, mesinnya ini adalah mesin 250cc, 1 silinder, pendingin cairan, atau pakai radiator di depan sini ya. Dan juga mesin ini pakai 4 klep. Untuk urusan figur tenaganya, motor ini diklaim sama KTM punya tenaga yang sebesar 29,5 horsepower dan juga torsi sampai 24,3 Nm. Di kelasnya, motor ini punya torsi yang paling besar teman-teman. Tapi untuk tenaganya, ya masih besar Versys. Karena dia pakai mesin 2 silinder ya, dan juga mesinnya dari Basic Ninja. Tapi tenaga mesin ini jauh lebih besar dibandingkan dengan CRF 250 Rally. Karakter mesinnya ini halus banget teman-teman, nggak kayak Duke yang jambak-jambak torki gitu rasanya ya. Kalau motor ini lebih linear rasanya, lebih enak buat adventure memang, buat touring. Jadi tenaganya nggak jambak-jambak dan nggak buat kita gampang lelah. Tenaganya ini baru terasa buas di putaran mesin 5.000 sampai 6.000 ppm. Jadi kalau kita butuh tenaga yang instan dan buas, ya kita harus mainin RPM-nya ya. Tapi tenaganya ini terbilang cukup banget, apalagi buat harian di perkotaan pun, atau buat touring, tenaganya oke lah. Terus yang asik lagi teman-teman, motor ini tuh irit banget. Gua tes di pakai harian sehari-hari selama 1 pekan gitu ya. Motor ini tembus di angka 1:32 km atau 32 km per liter. Angka segitu sih bener-bener fantastis ya, dan juga menyenangkan buat dipakai harian jadinya. Irit buat dompet. Lalu kalau untuk urusan panas mesinnya sih ya, motor ini tuh sangat-sangat nggak kerasa. Bahkan kalau gue pakai sneakers yang pendek sekalipun, mata kaki terekspos, motor ini masih sangat nyaman. Karena radiatornya dibantu dengan 2 buah kipas untuk pendinginannya. Jadi dipakai harian oke, macet-macetan oke, dipakai touring sekalipun, motor ini sangat memanjakan. Lanjut, kita bahas handling dan suspensinya. Tapi sebelumnya, kalian lihat dulu nih, postur gue yang 175 cm ini. Duduk di motor ini ternyata bisa menampak dengan sempurna. Nih, apalagi karena dibantu bobot gue yang lumayan berat ya. Jadi sok belakangnya semakin ambles. Motor ini yang tadi gue bilang dimensi lumayan compact. Jadi untuk handlingnya pun sebenarnya lebih nggak intimidatif dibandingkan Versys ataupun dibandingkan CRF 250 Rally yang lumayan tinggi. Joknya pun nggak terlalu tinggi teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang tipikal badan Asia ya, 160 atau 70 masih lumayan bisa menaklukkan motor ini. Dan karena motor ini bobotnya pun nggak berat, jadi dipakai di kemacetan, di jalan yang padat sekalipun, motor ini rasanya enteng aja dibawanya. Asik buat dikemudikan, dan juga motor ini handlingnya nurut banget. Jadi dibawa bermanuver, belok kiri kanan, motor ini rasanya asik lah. Lalu kalau kita ngomongin suspensinya, yang tadi gue bilang ya, sok depannya asik banget, WP, Apex. Sok belakangnya pun WP monoshock teman-teman, dan punya karakter yang motor ini tuh secara tampilan memang kayak motor enduro ya, tapi karakternya nggak kayak gitu teman-teman, nggak kayak motor trail yang gampang banget,
ambles gitu ya. Ini gua rem, terus gua coba mainin, nggak gampang ambles karena setelannya memang setelan touring banget ini. Kayak supermoto lah kurang lebih. Jadi kalau kita pakai motor ini dan berharap kayak motor trail, performanya motor ini tuh enggak. Jadi asiknya kalau dipakai touring jalan pergunungan yang banyak belok-belok tapi kita high speed gitu ya, motor ini masih anteng. Jadi dipakai bermanuver, cornering gitu ya, motor ini tuh anteng banget. Sok belakangnya pun sama, nggak terlalu lembut, bikin kita geol-geol gitu ya. Motor ini masih lumayan firm lah. Jadi untuk suspensinya motor ini memang all round karakternya. Desain udah, mesin udah, handling, suspensi pun udah. Terakhir kita bahas fiturnya teman-teman. Motor ini rasanya paket komplit buat kita touring ya. Karena yang tadi gue bilang dia punya windscreen yang lumayan tinggi, bisa diatur juga. Di sini ada mounting buat GPS teman-teman. Dan di bawah instrumen clusternya ini ada port untuk lighter. Jadi kalau kita mau pasang GPS atau pasang chargeran buat HP, di sini bisa langsung. Terus fitur khasnya KTM ya, di sini di belakang panel-panel ini tuh ada lampu belakangnya teman-teman. Jadi kalau di malam hari atau kalau di garasi yang gelap bisa kelihatan nih kalau kita mau cat saklar gitu ya, kelihatan. Sama untuk pendukung touring banget di sini ada handguard. Ini berguna banget menurut gue untuk ranting-ranting ataupun untuk sekedar nahan angin supaya nggak langsung kena ke tangan. Lantas teman-teman, kesimpulannya kayak yang tadi gue bilang ya, motor ini paket komplit ya. Desainnya ikonik, mesinnya lumayan bertenaga, irit juga teman-teman, dan juga motor ini hadir dengan suspensi dan handling yang jempolan. Jadi menurut gue teman-teman, motor ini memang bisa mengusik dominasi motor Jepang di kancah 250cc adventure. Menurut kalian gimana? Kalian punya pendapat soal motor ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa main kanal kami di Detik Auto. Tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga YouTube channel Detik Auto. Waktu itu sekian aja teman-teman, gue Wiswamit, stay safe dan bye-bye.